Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Sulistia dengan NIM 667021004. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi, dan juga uji hipotesis dengan menggunakan aplikasi SPSS. Check it out. Oke teman-teman, yang pertama kita siapkan terlebih dahulu data Excel yang telah kita olah dari angket ataupun kuesioner yang telah kita sebar melalui Gform dengan menggunakan skala Likert. Dengan nilai maksimum pada data ini ialah 4 yang memiliki arti sangat setuju. Nah, sedangkan nilai minimum pada penelitian ini ialah 1, artinya sangat tidak setuju. Nantinya data ini akan kita olah menggunakan SPSS. Nah, sebelum kita memasukkan data ke SPSS, kita buka dulu variable view. Nah, kemudian di kolom name ini kita masukkan sesuai dengan total pertanyaan pada tiap variabel. Misalnya pada variabel X ini saya mempunyai 4 pertanyaan. Jadi kita tulis X1 hingga X4 dan juga total X. Kemudian begitupun sama untuk yang variabel Y, karena terdapat 4 item pertanyaan untuk yang variabel Y, jadi kita tulis Y1 hingga Y4 dan juga total Y. Nah, jangan lupa untuk desimal kita menggunakan angka 0 ya teman-teman, biar lebih mempermudah data kita. Nah, setelah itu kita buka data view, kemudian kita copy paste data dari Excel tadi ke SPSS. Dengan cara kita pencet shift dari X1 hingga total X, lalu kita tarik ke bawah, lalu kita copy seluruh datanya. Nah, setelah itu kita Ctrl C atau copy. Setelah itu kita buka SPSS dan pindahkan datanya ke SPSS dengan cara mempastenya dari kolom X1. Ctrl V deh. Tada, ini data kita. Sini ada data variabel dari X1 hingga total X. Nah, begitupun sama untuk yang variabel Y. Jadi kita tinggal copy paste dari data Excel dan inilah data dari variabel Y. Buka analyze, lalu kita buka correlate dan pilih bivariate. Nah, kemudian kita masukkan data dari X1 hingga total X. Kemudian kita pencet panah ini dan nah, datanya sudah terpindahkan, lalu kita pencet OK. Nah, di sini kita muncul ya datanya teman-teman. Nah, di sini untuk nilai X1 sebesar 0,747, X2 0,683, X3 0,770 dan X4 0,799. Terdapat 2 cara untuk melihat apakah sebuah data hasil penelitian kita ini valid atau tidak. Yang pertama dengan cara membandingkan antara R hitung dengan R tabel, dan yang kedua dengan cara membandingkan nilai signifikasi dengan probabilitas 0,05. Nih, yang pertama itu dengan cara membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Kita lihat dulu, karena responden kita berjumlah 50, maka R hitungnya yang kita gunakan yakni sebesar 0,279 dengan tingkat signifikasi 5%. Nih, ini yang kita gunakan nih, 0,279. Nah, setelah didapat R tabelnya 0,279, kemudian kita bandingkan dengan R hitung kita, yakni sebesar 0,747, 0,683, 0,770, dan 0,799. Seluruh R hitung yang telah didapat nih lebih besar dari R tabel atau lebih besar dari 0,279, maka dapat dikatakan seluruh item dari variabel X ini valid ya teman-teman. Nah, cara yang kedua yaitu dengan membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas 0,05. Apabila nilai signifikasinya lebih kecil dari probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan valid. Nah, teman-teman, bisa kita lihat di sini untuk nilai signifikasi seluruh item dari variabel X ini bernilai 0,00 atau lebih kecil dari probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan valid. Nah, begitupun sama untuk menguji validitas variabel Y, kita buka correlate, bivariate, lalu ini untuk yang variabel Y kita sudah pindahkan ke kolom variabel, pencet OK. Nah, di sini ada nilai untuk correlation.
Nah, untuk variabel Y di sini Y1 bernilai 0,818, Y2 0,749, Y3 0,831 dan Y4 0,873. Kemudian kita bandingkan dengan R tabel dengan respon 50 yakni sebesar 0,279. Nah, cara pertama untuk melihat apakah data tersebut valid atau tidak dengan cara membandingkan dengan R hitung dan R tabel. R hitung untuk variabel Y itu sebesar 0,818, 0,749, 0,831 dan 0,873. Seluruh variabel Y ini memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari R tabel, maka dapat dikatakan valid. Dan juga memiliki nilai signifikasi seluruh item dari variabel ini sebesar 0,00 atau kurang dari probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan valid. Selanjutnya itu kita uji reliabilitas, yaitu dengan cara pertama kita buka analyze, setelah itu kita buka scale, buka reliability analyze. Nah, pada uji reliabilitas ini kita tanpa memasukkan total ya teman-teman, jadi dari X1 hingga X4 saja. Setelah itu kita pindahkan ke kolom items. Nah, lalu kita pencet OK. Untuk melihat uji reliabilitas dengan cara membandingkan apabila nilai cron batch alpha ini lebih besar dari 0,6, maka dapat dikatakan items keseluruhan dari variabel X ini dikatakan reliable. Nah, karena ini nilai cron batch alpha-nya 0,720 lebih besar dari 0,60, maka dapat dikatakan keempat items dari variabel X ini dengan nilai cron batch alpha 0,720 dikatakan reliable. Nah, kita juga akan melakukan uji reliabilitas pada variabel Y, yaitu kita buka analyze, scale reliability analyze. Nah, sini sudah kita pindahkan Y1, Y2, Y3, Y4. Kemudian kita pencet OK. Nah, di sini ada nilai cron batch alpha pada variabel Y itu sebesar 0,832. Lalu kita bandingkan. Apabila nilai cron batch alpha ini lebih besar dari 0,6, maka dapat dikatakan reliable. Nah, karena nilai cron batch alpha pada variabel Y ini 0,832, maka dapat dikatakan keempat items dari variabel Y reliable seluruhnya. Selanjutnya kita akan uji regresi. Sebenarnya untuk uji hipotesis pun sama, kita dengan cara melihat melalui uji regresi ini. Caranya yaitu buka analyze, setelah itu kita buka regresi, lalu kita pilih yang linear. Nah, pada uji regresi ini kita hanya memasukkan total X dan juga total Y. Total X sebagai variabel independen dan total Y sebagai variabel dependen. Setelah itu kita pencet OK. Dan tada, ini hasil SPSS kita. Nah, pertama kita akan melakukan uji hipotesis dengan cara membandingkan T hitung dengan T tabel. Nah, di sini ada T hitung variabel X terhadap variabel Y itu sebesar 5,287. Terdapat rumus untuk melihat T tabel. Dengan rumus, pertama kita buka dulu T tabelnya. Nah, karena kita menggunakan tingkat signifikasinya 5%, adapun rumus untuk melihat T tabelnya itu A per 2. A-nya itu 0,05 dari 5%. 0,05 dibagi 2 hasilnya 0,025. Nah, untuk melihat datanya ini dengan rumus DF sama dengan N minus K minus 1. N-nya itu responden 50, K-nya itu ialah jumlah variabel X atau 1 minus 1. Jadi rumusnya itu DF sama dengan 50 minus 1 minus 1 atau 48. Jadi di T tabel kita menggunakan menggunakan DF-nya itu 48 pada tingkat signifikasi 0,025. Jadi yang kita gunakan yaitu 2,01063 atau 2,011. Lalu kita bandingkan dengan T hitung yang telah kita dapat. Nah, karena T hitung yang kita dapat 5,287 lebih besar dari 2,011, maka dapat dikatakan variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y. Atau HA diterima dan H0 ditolak, yang artinya variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya itu ada uji regresi dengan rumus persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A plus BX.
nilai A sebesar 5,210 dan nilai B-nya sebesar 0,601. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 5,210 plus 0,601 X. Dan juga setiap penambahan 1% tingkat penggunaan media sosial atau variabel X, maka pemenuhan kebutuhan informasi pembelajaran atau variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,601 dan bernilai positif, atau variabel X berpengaruh terhadap variabel Y dan juga bernilai positif. Lalu untuk melihat seberapa besar pengaruhnya, kita lihat dari model Sumer ini dengan cara melihat di bagian R-square. Jadi artinya penelitian ini, variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 36,8%. Nah, sedangkan sisa dari ini sebesar 63,2% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Oke, selesai. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya terkait dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi, dan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.